Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung nilai B dan A. Nah, cara menghitungnya yaitu yang pertama, nilai B dengan rumus sigma X2 dikuadratkan dikali sigma X1Y dikali sigma X1 dikali X2 dikali sigma X2 dikali Y dibagi sigma X1 dikuadratkan dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali X2 dikuadratkan, maka didapatlah nilai B1-nya itu 0,36. Nah, kemudian untuk B2 itu dengan menggunakan sigma, rumusnya itu dengan menggunakan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 dikali Y dikali sigma X1 dikali X2 kemudian dikali sigma X1 dikali Y. Kemudian dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali X2 dikuadratkan. Maka didapatlah nilai B2-nya itu 0,15. Kemudian dari perhitungan nilai B tadi dicarilah nilai A-nya, yaitu dengan rumus sigma Y per N dikurang B1 dikali sigma X1 per N dikurang B2 dikali sigma X2 per N. Maka didapatlah nilai A-nya itu 20,68. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka kita dapatlah persamaan regresi gandanya sebagai berikut. Nah, tadi persamaan umumnya itu kan Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Maka setelah didapatkan hasilnya, menjadi Y sama dengan 20,68 ditambah 0,36 X1 ditambah 0,15 X2. Selanjutnya, Bill. Nah, selanjutnya itu kita menentukan jumlah kuadrat JK sumber varians yang diperlukan. Nah, jadi untuk menghitung dari Y atas X1 dan X2 itu dengan rumus B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y. Maka didapatlah nilainya 1148,86. Nah, setelah itu kita carilah jumlah kuadrat residu atau sisanya atau JK-res. Nah, rumusnya itu ada sigma Y kuadrat dikurang JK-rek tadi. Jadi, dapatlah hasilnya 3.367,84. Nah, selanjutnya itu kita menentukan derajat kebebasan atau DK dari sumber varians. Nah, jadi untuk mendapatkan DK-nya itu dengan menggunakan rumus DK-rek itu sama dengan K, K-nya itu sama dengan 2. Nah, DK-resnya itu sama dengan N dikurang K dikurang 1. N-nya tadi kan 30, K-nya itu 2. Kemudian dikurang 1 dapatlah 27. Nah, di sini ada keterangannya bahwa K itu adalah banyaknya variabel prediktor. Itu ada 2 ya, tadi ada X1, X2. Kemudian N-nya itu adalah banyaknya pasang data atau data yang kita olah itu berapa banyak gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK dari sumber varians. Nah, jadi untuk menghitung RJK-reknya itu dengan JK-rek dibagi DK-rek, maka didapatlah 574,43. Nah, untuk RJK-resnya itu JK-res per DK-res. Dapatlah hasilnya 124,37. Nah, setelah itu kita menentukan harga F hitung. Nah, untuk menentukan harga F hitung ini, maka kita gunakanlah rumus JK-rek per K dibagi lagi JK-res per N dikurang K dikurang 1. Dapatlah hasilnya 4,60. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan F hitungnya tadi 4,60, maka kita membandingkannya dengan F tabel. Nah, jadi untuk F hitungnya tadi, untuk F hitung segitu dengan alfa 0,05, kemudian pembilang 2 dan DK penyebutnya 27, maka diperolehlah F tabelnya yaitu 3,35. Sehingga dapat dilihat bahwa F hitungnya tadi kan 4,60 kan, maka dia lebih besar dari F tabel yaitu 3,35. Nah, dengan demikian HU-nya itu ditolak dan HA-nya diterima.
Nah, hal ini itu bermakna bahwa persamaan regresi yang tadi itu Y sama dengan 20,68 ditambah 0,36 0,36 X1 ditambah 0,15 X2 adalah signifikan. Setelah itu kita akan menguji keberartian dan juga pengaruh dari setiap variabel bebas. Nah, rumusnya itu yang pertama menggunakan S kuadrat Y12, yaitu dengan rumus JK per N dikurang K dikurang 1, dapatlah hasilnya 124,73. Kemudian kita mencari R X1 X2, dapatlah di sini dengan rumus didapatlah di sini hasilnya itu 0,069. Kemudian ada SB1. SB1 ini kita mencarinya dengan akar dari S kuadrat Y12 dibagi sigma X1 kuadrat dikali 1 dikurang R kuadrat X1 dikali X2. Didapatlah hasilnya 0,204. Kemudian untuk setelah itu, ini SB2-nya, itu didapatlah nilainya dengan rumus akar dari S kuadrat Y12 dibagi sigma X2 dikuadratkan dikali 1 dikurang R kuadrat dikali X1 dikali X2. Didapatlah hasilnya 0,077. Nah, kemudian dari itu kita mencari TX1 dan TX2. Nah, untuk TX1 itu rumusnya B1 dibagi SA1, kemudian dapatlah hasilnya 1,76. Nah, untuk TX2-nya itu dia menggunakan B2 dan juga SA2, dapatlah hasilnya 1,95. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan TX hitungnya, maka dari TX hitung 1 tadi kan didapat 1,76, kemudian TX2-nya itu T hitung X2-nya itu adalah 1,98, maka kita menentukan T tabelnya. Nah, dalam hal ini harga T tabelnya itu dengan DKN dikurang K dikurang 1, 27 tadi, dan dengan alfa 0,05, yaitu dia 1,70. Nah, seperti kita lihat pada tabel di sini, DK-nya tadi 27, kemudian dapatlah di situ hasilnya adalah 1,70. Nah, hal ini bermakna bahwa hitung atau X1 tadi 1,76 dan X2 1,95 itu lebih besar 70. Maka kedua koefisien persamaan regresi gandanya dari Y sama dengan 20,68 ditambah 0,36 X1 dan 0,15 X2 itu adalah berarti. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai regresi ganda. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tahara. Mungkin cukup sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.